Mulai saat itu, Inem tak lagi diam di rumah kami. Terasa sekali olehku kehilangan kawanku yang dekat itu. Dan mulai saat itu juga, bukan Inem lagi yang mengantarkan aku ke kamar mandi untuk mencuci kaki di malam hari bila hendak tidur, tapi kakak angkatku. Kadang-kadang aku merasai rindu yang amat sangat untuk bertemu dengan Inem. Tak jarang, bila aku berbaring di tempat tidurku, terkenang padanya waktu tangannya ditarik oleh emaknya. Dan kedua orang itu pergi meninggalkan rumah kami. Rumah Inem ada di belakang rumah kami, hanya dibatasi oleh pagar kayu. Sebulan lamanya ia telah pergi. Aku sering datang ke rumahnya untuk bermain dengannya. Dan ibu selalu marah bila tahu aku ada di sana. Katanya selalu, "Kepandaian apa yang bisa kau dapat dari rumah Inem?" Dan selalu aku tak menjawab. Ibu selalu dengan alasan dengan bila memarahi aku. Tiap kata-katanya merupakan dinding tebal yang tak bisa dilalui oleh dalih-dalih. Karena itu lebih baik aku berdiam diri. Dan sebagai yang sering diucapkannya, "Buat apa kau bermain-main dengan dia? Bukankah masih banyak anak-anak yang boleh kau ajak bermain-main? Dan lagi dia perempuan yang sebentar lagi dikawinkan pula." Tetapi aku datang saja ke rumahnya dengan mencuri-curi. Sungguh mengherankan. Kadang-kadang mengapa larangan itu ada dan penting hanya untuk dilanggar. Dan dalam pelanggaran itu ada terasa olehku bahwa apa yang kukerjakan itu menikmatkan. Dan untuk anak-anak seperti aku pada waktu itu, alangkah banyak larangan dan pantangan yang Dan untuk anak-anak seperti aku pada waktu itu, alangkah banyak larangan dan pantangan yang ditimpakan kepada kami. Ya, seakan-akan semua yang ada di dunia ini mengawasi kami dan tak memperbolehkan sembarang yang kami perbuat dan kehendaki. Mau tak mau kami kanak-kanak merasa sesungguhnya dunia ini hanya diperuntukkan buat orang-orang dewasa. Kemudian datanglah hari perkawinan itu. 5 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, keluarga si Inem sibuk memasak-masak juadah dan makanan. 5 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, keluarga si Inem sibuk memasak-masak juadah dan makanan di dapur. Ini membuat aku lebih kerap lagi datang ke rumahnya. Sehari sebelum pernikahan, Inem dihiasi bagus-bagus. Ibu menyuruh aku datang ke sana mengantarkan 5 kilo beras dan uang setalen buat sumbangan. Dan sore harinya, kami kanak-kanak datang merubungnya dan mengagumi. Anak rambut dikening, alis dan cambang Inem dicukur dan dibentuk baik-baik serta ditebalkan dengan celak. Sanggulnya yang kecil dibesarkan dengan cemara rambut yang dimungai dengan kembang kertas bertangkaikan pegas yang kami namai sunduk mentul. Pakaiannya terbuat dari sutra satin, kainnya kain mahal buatan Solo. Semua itu disewa dari seorang Tionghoa di pecinan dekat alun-alun. Juga cincin dan gelang yang terbuat dari emas adalah sewaan belaka. Rumah pun telah diperbagus dengan pajangan daun beringin dan daun kelapa muda. Bendera 3 warna disilang-silangkan di tiap dinding dalam lingkaran daun palma. Juga tiang-tiang dihiasi dengan pita 3 warna. Ibu sendiri datang dan turut membantu menyelenggarakan. Tetapi tidak lama. Hal yang demikian jarang dilakukan oleh Bunda bila tak untuk tetangga yang paling dekat. Belum lagi sejam ia telah pulang lagi. Dan di waktu itu juga datang kiriman dari bakal laki Inem. 1 pikul juadah, seekor kambing bandot, 1 dajin beras, 1 bak garam, 1 karung kelapa yang telah dikupas sambuknya, dan setengah karung gula pasir. Dan waktu pengantin lelaki datang untuk dipertemukan dengan pengantin perempuan, Inem yang duduk dipuadai dituntun orang. Pengantin lelaki sudah sampai di pendopo. Si Inem berjongkok dan menyembah bakal lakinya, kemudian mencuci kaki lelaki itu dengan air bunga dari jambang kuningan. Kemudian pengantin itu diikat jadi satu
dan dituntun dibawa bersama ke Puwadai. Waktu itu juga terdengar para hadirin dan perempuan-perempuan yang menonton berseri-seri seakan-akan mereka sendiri yang bakal mendapat kesenangan. Waktu itulah kulihat Inem menangis hingga bedaknya rusak dan air matanya menjaluri mukanya yang cantik itu. Di rumah aku bertanya pada ibu, "Mengapa pengantin tadi menangis, Bu?" Kalau pengantin menangis, ialah karena dia ingat pada nenek moyang yang selalu. Kalau pengantin menangis, ialah karena dia ingat pada nenek moyang yang sudah lama meninggal. Arwah-arwah mereka turut menghadiri upacara itu, dan lagi mereka bersenang hati keturunannya telah menikah dengan selamat, jawab ibu. Perkataannya itu tak pernah aku pikirkan. Di kemudian hari, tahu juga aku mengapa dia menangis. Inem mau kencing, tapi tak berani bilang.